gini dia nantinya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, semoga kita sehat selalu. Pada kali ini saya ingin berbagi informasi tentang cara memasukkan data karya tulis ilmiah yang kita miliki di dalam Google Scholar atau Google Cendekia. Cara pertama yang kita tempuh adalah kita masuk saja ke Google terlebih dahulu. Kemudian pada bagian ini kita boleh klik atau tuliskan Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Ketika kita menulis Google Scholar, maka dia Google Scholar akan muncul. Kalau Google Cendekia, tentu saja yang tampil Google Cendekia. Kita klik. Nah, sekarang kita sudah dibawa ke laman ini, Google Cendekia. Bagaimana cara kita masuk atau memiliki akun di Google Cendekia ini? Caranya sangat sederhana saja. Pada bagian sudut ini, sudut kanan atas, kira-kira begitu kalau kita menghadap ke layar, ada tulisan masuk atau kadang-kadang login. Jadi sahabat semua boleh klik itu. Kita coba klik, maka kita akan dibawa ke arah email. Saya memanfaatkan email lecture atau email kelembagaan. Baik, kita masuk. Nah, secara otomatis kita sudah memiliki akun Google Cendekia. Bagaimana kita mengetahuinya? Sahabat semua boleh klik pada bagian ini, profil saya. Boleh kita klik. Kalau sudah ada isi, ya tentu saja polanya seperti ini. Kalau belum, nanti kita bisa menambah. Ini tentu saja kosong ini. Untuk judul, kutipan, tahun itu akan kosong. Nah, kita tadi berkeinginan untuk memasukkan data karena ini cukup efisien dalam hal menginventarisasi data yang kita miliki. Sewaktu-waktu kita bisa panggil atau sewaktu-waktu kita bisa manfaatkan ini untuk berbagai keperluan. Misal kita mau memasukkan data kita secara secara dengan menambahkan pada bagian ini kita boleh klik. Jadi ada pilihan di sini. Kalau di sini tambahkan grup artikel. Ini kalau misalnya kita bersama-sama menulis. Rawan kalau kita menggunakan ini. Kalau misalnya kita menulis berpasangan lalu kita klik nama sahabat kita itu, maka seluruh tulisannya itu akan terintegrasi juga ke kita. Nah, persoalannya kalau memang kita sewaktu-waktu tidak bersama-sama juga masuk ke laman kita. Oleh sebab itu, kita boleh memilih ada dua bagian ini. Jadi sewaktu-waktu kadang-kadang ada artikel yang kita tulis itu tidak masuk ke Google Cendekia kita dengan berbagai alasan. Misal, ketika kita submit, kita tidak mengisi di metadata email yang sejalan dengan email untuk membuat akun Google Cendekia. Kalau dia sejalan, secara otomatis dia akan masuk. Nah, caranya kalau memang belum masuk, ada dua pilihan. Yang pertama, kita tuliskan nama. Di sini sudah ada nama saya atau judul karya tulis yang kita miliki. Ini kebetulan saya sudah saya masukkan data-data saya. Sahabat semua tinggal pilih saja. Saya anggap saja ini ya. Kira-kira ini tulisan saya. Kita klik ini. Kemudian kita boleh lagi melanjutkan pencarian. Misalnya kita cari saja. Nah, ada lagi kita klik. Setelah itu ya tentu saja untuk
memasukkan ke dalam daftar tulisan kita tinggal klik tanda checklist ini, maka secara otomatis data akan masuk, atau melalui judul juga bisa. Itu satu cara yang memang bisa kita tempuh untuk memasukkan data ke dalam Google Scholar atau Google Cendekia. Pertanyaannya, bagaimana jika ketika kita searching justru kita tidak mendapatkan data tersebut? Cara yang kedua kita tempuh melalui isian manual. Di sini ada isian manual, tambahkan artikel secara manual. Klik bagian ini. Nah, di sini ada tawaran jurnal, conference, atau proceeding. Kira-kira ini buku capture, chapter ya, capture chapter, bagian-bagian maksudnya. Kemudian ada buku yang kita tulis, ada tesis, ada paten, kemudian kasus pengadilan lainnya. Nah, jadi kita tinggal memilih ini saja. Kalau misalnya ada jurnal yang sewaktu-waktu kita pernah menulis, yang waktu itu belum ada publish online-nya, belum tersebar secara digital, kita boleh isi di sini. Judul, nama pengarang, tahun, nama jurnal, jilid. Untuk jilid, sahabat semua bisa isi dengan volume. Kemudian terbitan, pilih dengan nomor. Atau kadang-kadang terbitan ini diganti nama oleh sistem, kadang-kadang dengan sebutan isu. Maka isu juga bisa kita isi dengan nomor pada jurnal yang kita tulis. Kemudian ada halaman. Di jurnal ada rentang halaman yang kita tulis, yang kita miliki, isi di sana, misalnya dari 10 sampai 18. Sementara untuk penerbit boleh tidak ada, karena secara umum untuk jurnal tidak mutlak harus ada nama penerbit. Itu untuk jurnal. Kalau conference ya kira-kira begitu, tinggal menyesuaikan saja. Buku, chapter, ada kemudian tesis, paten atau hak cipta boleh kita isi di sini. Itu satu cara yang bisa kita tempuh untuk melengkapi data di Google Scholar. Di data saya ada yang saya juga cantumkan secara manual. Kira-kira kalau kita lihat di sini, ini dia pengelolaan kelas upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini yang kita isi secara manual, jadi kita tinggal tambahkan saja. Kalau saya klik ini akan tampak ini. Nah, ini boleh juga kalau kita mau isi buku, kira-kira begini dia nantinya. Jadi sahabat semua bisa menyesuaikan, jadi tinggal isi saja data-data ini, maka secara otomatis akan masuk juga ke dalam Google Scholar walaupun tidak ada online. Barangkali itu sharing untuk melengkapi data di Google Scholar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.